Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, tepat di penghujung malam ini, tepatnya jam 23.00. Ini Jumat yang bagi sahabat Ansor Banser Kecamatan Cilongok khususnya dan pada umumnya adalah di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dengan salah satu tokoh yang kemudian ada dari masa ke masa, yang kemudian selanjutnya beliau juga sedang menjejaki masa-masa kebahagiaan, masa syukur, dan nantinya akan membersami kita sahabat Ansor Banser Kecamatan Cilongok dan seluruh pemirsa yang hadir. Oke, saya langsung saja untuk pada kesempatan hari ini saya langsung menyapa senior kita semuanya, senior saya, karena kemudian kebetulan beliau ini satu lifting dengan bapak saya juga dulu ya. Ketika berorganisasi dari Ibnu ya Pak, Ibnu kemudian Ansor, bahkan sampai sekarang masih aktif di Ansor. Langsung saja kita kenalkan beliau ini Bapak Darsono ya, kalau kemudian lebih dikenal dengan Sonprin gitu ya Pak. Seantero jagat Nusantara itu lebih mengenal beliau itu dengan sosok Sonprin. Nah, kali ini kita kemudian akan mengupas tuntas khususnya adalah tema tentang media. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang media masa lalu dan masa kini. Tentunya banyak peluang, tantangan, dan harapan. Namun ini menjadi penting untuk kita kemudian pelajari, untuk kita kemudian ketahui bersama, supaya kita punya tolak ukur media pada masa lalu dan masa kini. Tentunya berbeda zaman, berbeda teknologi, tapi kemudian tantangannya pasti berbeda juga. Namun ada kiat-kiat yang kemudian kita harus lakukan. Kemudian kita harus mengemas media sedemikian rupa supaya kemudian itu menarik. Nah, langsung saja Pak Son ini lebih kenal dengan Pak Sonprin. Ini beliau saksi sejarah perjalanan khususnya Ansor Banser di wilayah Kecamatan Cilongok. Monggo langsung saja untuk menyikapi tentang dunia komunikasi dan media khususnya di Ansor Banser. Monggo Pak Son. Terima kasih Mas Reza telah memberi kesempatan pada diri saya yang mungkin dianggap pernah mengalami generasi di dunia media pada masa-masa itu. Masa-masa saya masih relatif muda, ingin diperbandingkan dengan dunia media pada saat ini mungkin. Jadi begini Mas Reza dan sahabat-sahabat Ansor pada umumnya, pada masa itu saya masih relatif muda, saya merasa pada saat itu saya orang yang paling di komunitas saya ya, bukan dalam arti yang sangat luas, tapi di komunitas saya merasa orang yang sedikit sombong lah, paling menguasai media, sudah kenal komputer, sudah bisa install upgrade laptop, kemudian bisa editing video dan sebagainya. Meskipun pada saat itu jelas nanti kita beri gambaran perbandingan dunia media atau media komunikasi pada saat itu dengan sekarang jelas sudah sangat jauh berbeda. Memang pada masa saya perkembangan media, terutama media komunikasi, belum seperti sekarang ini. Tetapi saya merasa bersyukur saya mengalami dunia awal-awal saya tertarik dengan media komunikasi elektronik. Sampai sekarang saya masih eksis ketika dunia sudah begitu global, sudah begitu maju dengan teknologi IT atau teknologi komunikasi. Saya masih merasa punya energi, meskipun sudah sangat jauh berbeda dengan generasi saat ini. Pada masa itu saya kalau tidak salah
di masa-masa tahun 2009-an lah ya, saya termasuk di bagian di organisasi Ansor, kemudian kesini lagi ke NU-nya. Saya selalu diposisikan di bagian teknologi komunikasi. Cita-cita saya, keinginan saya pada saat itu juga besar, harapan saya besar, tetapi banyak yang tidak tercapai karena saya merasa sendiri. Artinya tidak banyak partner yang bisa saya ajak untuk kerjasama menangani media. Sebagai contoh, saya pernah membuat website ya. Jadi saya tertarik dengan dunia blog itu sejak saya usia kepala 3 lah. Hampir buku-buku saya yang ada sekarang masih ada itu. Waktu itu ada sekitar hampir puluhan, lebih dari 50 buku-buku saya itu tentang blog, tentang blogger. Waktu itu saya tertarik dengan blogger. Jadi blog gratis yang difasilitasi oleh blogger.com. Padahal saat itu juga ada persaingnya yaitu WordPress. Tapi saya karena lebih sebetulnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi karena dari awal saya tertarik dengan blogger, saya mendalami blogger. Sampai buku-buku saya itu numpuk, sekarang masih ada. Itu tentang blogger, tentang website, tentang IT pada umumnya lah, sampai kepada upgrade software, kemudian cara instalasi komputer, kemudian sampai pada editing video. Saya pelajari saat itu. Nah, ketika saya mengelola blog untuk Ansor dan MWC, itu saya terkendala dengan hosting waktu itu. Jadi pada saat itu hosting itu relatif masih mahal, padahal kapasitasnya juga relatif masih kecil. Kemudian dari organisasi kami tidak berani meminta anggaran untuk membeli hosting untuk sekian. Akhirnya murni itu dari pribadi ya, Pak. Akhirnya ya saya tidak berani minta ke organisasi lah, katakanlah saya pakai Blogger. Untuk basicnya itu hostingnya saya pakai Blogger, jadi gratis, free. Tetapi kan tidak keren. Jadi ketika sebuah organisasi kok masa belakangnya www umpamanya ansorblogger.com itu kan tidak keren. Nah, maka saya saat itu hanya membeli domain name. Jadi bisa membeli hanya domain name-nya, misalnya com atau org atau id dan sebagainya. Saya beli waktu itu com. Yang com itu sebetulnya internasional, lebih murah. Jadi saya update, saya kelola blog dengan gratis hostingnya, tetapi domain name-nya itu saya beli. Saya beli kadang-kadang 1 tahun saya bayar ulang, tetapi kadang-kadang juga telat tidak dibayar. Jadi akhirnya sampai sekarang pengelolaan website gratis saya itu semakin terbengkalai. Oke, berarti secara tidak langsung tadi yang disampaikan oleh sahabat saja ya, sahabat Son ini sekalipun senior tapi jiwa Ansornya pansernya masih melekat, saya undangnya sahabat. Itu tantangan dari pengelolaan media komunikasi ya. Itu seperti itu. Oke, saya perlu garis bawahi dari penyampaian yang tadi disampaikan. Saya menggarisbawahi media atau komunikasi, saya gambarkan itu seperti ujung lidahnya organisasi. Organisasi bisa diakses, organisasi bisa dikenal, dan itu adalah bagian dari siar. Nah, yang menjadi pertanyaan, seberapa pentingkah media komunikasi bagi sebuah komunitas atau organisasi, khususnya Ansor Banser, Pak? Betul. Jadi kalau ditanya seberapa pentingkah, saat ini justru media komunikasi itu sangat penting bagi sebuah organisasi. Karena dunia sekarang ini sudah dikuasai oleh dunia digital, sudah global. Ketika kita tidak menguasai media, kita akan tertinggal jauh.
sebuah organisasi tidak eksis di dunia maya, katakanlah di bidang ini komunikasi media seperti ini akan tertinggal sangat jauh. Itu pentingnya, dan itu saat ini semua berlomba-lomba di dunia itu. Oke. Lalu kemudian untuk upaya ini Pak, untuk menghadapi tantangan, jadi media komunikasi itu semakin global, maka tantangannya juga semakin global. Betul. Maka harus ada treatment, harus ada upaya usaha untuk kemudian supaya tadi menghindari atau meminimalisir lah paling enggak terkait tantangan atau menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, bagaimana dari Pak Son sendiri itu memandang upaya supaya kemudian media komunikasi atau dunia digital itu kemudian terus berkembang? Tidak, kalau tadi disampaikan kan ya sendiri, terus kemudian secara pengelolaan kadang nulis sendiri, lalu tidak ada mungkin dukungan dari yang lain mungkin. Lah ini upaya apa yang harus dilakukan supaya kemudian media komunikasi atau media digital ini berkembang Pak di era sekarang? Ya, jadi kita harus selalu menambah pengetahuan, katakanlah mengupgrade kemampuan kita, karena dunia komunikasi berkembang sangat pesat ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi IT, teknologi komunikasi, kita akan tertinggal. Tetapi saat ini sudah tidak ada, katakanlah kursus komputer ya, tidak ada. Itu kita semua bisa belajar sendiri, otodidak. Di dunia maya berbagai tutorial itu banyak sekali bertebaran. Kita semua harus ikut mewarnai dunia media sosial seperti itu, misalnya Facebook, misalnya YouTube, Twitter dan sebagainya. Kita harus menguasai atau kita terlibat di dalamnya. Kita tidak hanya menjadi, katakanlah menjadi konsumen. Kita hanya bisa mengunduh, kita hanya bisa membaca, kita hanya bisa browsing, tetapi kita harus mengeksplor kemampuan sahabat-sahabat kita semuanya, ikut mengunggah, meramaikan konten dunia kreator ya, gitu ya. katakanlah zaman sekarang disebut konten kreator. Kita sangat sangat ditantang untuk ikut terjun menjadi konten kreator yang kreatif, yang menarik, karena kompetensinya itu di situ. Ada persaingan antara satu konten kreator yang satu dengan yang lain. Jadi semakin menarik, semakin mewarnai dunia digital, itu akan tetap eksis. Termasuk kita harus menambah kemampuan tentang teknologinya, kemudian tentang pembuatan konten-kontennya, itu harus kita gali semua dari sahabat-sahabat kita. Dan saya percaya, saya sudah banyak melihat konten-konten yang diupload oleh sahabat-sahabat ya. Kemudian saya senang dengan desain-desain generasi muda yang sekarang. Misalnya dari teman-teman Ansor itu banyak sekali, saya yakin. Ada Mas Sarif, ada Mas Iskak, itu juga kayaknya sudah jadi desainer. Oh, sudah. Mas Mustangin itu, Mas Wasis itu, Mas Wasis malah kalau tidak salah sudah jadi YouTuber ya. Oh, sudah baru. Saya malah iri, saya pernah jadi YouTuber, tapi jadi kelemahan saya itu mungkin karena usia ya. Jadi kadang kesibukan yang lain itu mengalahkan keinginan-keinginan yang sebetulnya terpendam, sangat ingin dimunculkan. Jiwa muda tapi secara fisik apa daya lah ya. Artinya sudah ada hal lain yang perlu dipikirkan. Lebih penting. Nah, lalu melihat gini sahabat Son, kondisi media sekarang khususnya untuk PAC GP Ansor Kecamatan Cilong. Nah, ini dari sahabat Son atau Pak Son sendiri itu memandang bagaimana? Apakah kemudian memang sudah cukup atau mungkin perlu ditingkatkan di sisi mana yang kemudian memang justru ini
peluang yang harus atau kesempatan yang memang harus dipakai saat ini juga, karena mungkin kalau di perkembangan digital kan sekarang mungkin masih relevan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, apalagi 1 tahun belum tentu relevan sekarang. Nah, kira-kira di keadaan sekarang ini sisi mana sih yang memang mungkin ini loh ada celah, ada kesempatan, ada peluang yang memang harus ini loh Ansor Banser itu harus ada di dalamnya. Itu apa Son? Dari sisi apa Pak Son? Sekarang ini kalau saya amati banyak apa namanya istilah crazy rich apa ya, orang-orang kaya itu dari hasil dunia digital. Jadi orang yang akan sukses secara materi katakanlah ini orang yang menguasai teknologi ke depannya. Saya belum melihat ada sahabat Ansor yang eksis, artinya bisa menghasilkan materi yang signifikan dari ini dunia digital. Iya, sementara di wilayah kita Kecamatan Cilongok kan ada YouTuber yang sudah terkenal. Oh ya, di beberapa desa itu ya. Itu padahal secara basic pendidikan saya kira di bawah panjenengan semua lah. Kenapa dia bisa mengangkat nama desa jadi YouTuber yang tayang di beberapa media sampai televisi, terkenal. Nah, saya sangat mengharapkan sahabat-sahabat ini ada yang menekuni begitu, bahkan mungkin bisa jadi program, ada pelatihan konten kreator. Sebetulnya sudah diawali oleh Mas Wasis, saya kira sudah dapat sudah jadi mitra YouTube juga kalau tidak salah. Saya sering juga baca laporannya itu. Nah, itu kan perlu ditularkan kepada teman-teman yang lain. Sementara ide pembuatan materi YouTube itu banyak sekali. Bahkan di angan-angan saya juga banyak, tetapi hanya sekedar angan-angan. Saya ingin ada ada pertemuan khusus, ada semacam pelatihan, ada semacam perbincangan bebas yang arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Sebab sekarang ini jadi YouTuber itu banyak dicita-citakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Saya juga sudah mempunyai channel YouTube. Yang pertama channel tentang edit video, itu saya juga punya, tapi sudah karena ada semacam kesalahan kecil itu sudah di banned oleh pihak YouTube sendiri. Karena HP saya yang asli saya berikan ke anak, saya ganti HP baru. Sementara akun saya masih di HP lama, anak saya itu ikut nguprek-nguprek channel saya. Nah, itu akhirnya karena mungkin kesalahan yang menyalahi aturan sehingga sampai di banned. Saya sudah usul berkali-kali, sampai saat ini masih belum dibuka kembali. Kemudian saya punya channel satu lagi, channel masak. Istri saya itu sudah 1000 lebih. Berapa dalam kurun waktu berapa lama itu Pak? Yang masak itu sebetulnya dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulanan lah. Itu sudah gak terlalu lama sebenarnya. Iya, 1000 lebih. Kemudian saya tanya ke istri, apa ide masaknya wis entong iki? Sebetulnya ya masih banyak, tapi ya sama dengan saya, mungkin karena saya kurang mendorong, kemudian kesibukan istri, padahal setiap hari masak. Jadi sebetulnya konten-konten masaknya itu sudah katakanlah sudah belasan lah, sudah hampir, kalau tidak salah sudah hampir 30-an konten, sudah 1000 lebih. Nah, itu sudah hampir 2 bulan ini tidak membuat konten. Jadi mungkin mandek juga itu si subscribernya. Nah, monggo ada lagi. Tadi saya menggarisbawahi penggunaan diksi mendorong ini. Apa di usia sekarang sudah semakin berkurang untuk mendorong dan menekannya atau gimana? Maksudnya saya Pak? Iya. Panjenengan? Iya. Saya. Iya. Iya, betul. Mendorong dan menekan itu semakin berusia semakin berkurang atau justru bertambah semakin mendorong dan menekannya? Oh iya, saya sebetulnya malah ingin mendorong terus, ingin mendorong terus. Dan
sambil mendorong kan saya juga punya contoh ya, ini saya sudah berbuat, makanya saya ingin mengajak sambil mendorong yang muda-muda untuk bisa eksis. Tetapi karena saya gagal juga ketika jadi YouTuber, artinya belum bisa dibanggakan, maka saya mau mendorong sebesar apapun mungkin akan kurang efektif ketika saya belum punya contoh ini karya saya. Jadi tetap ada keinginan di sini yang terpendam begitu. Saya menunggu, bahkan ada wacana mau harus pensiun dan saya ini yang bisa fokus. Saya ada kadang-kadang berpikir seperti itu. Tapi ketika sudah pensiun pun nanti ya mungkin ada kendala lagi, semakin lemah, semakin tua dan sebagainya. Jadi sebetulnya apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukanlah, jangan menunggu, jangan ditunda-tunda. Sementara kemampuan teman-teman sahabat-sahabat semua ini kan lagi lagi di puncak-puncaknya untuk bisa menyerap teknologi yang berkembang terus. Kalian bisa mengikuti terus dan tidak statis. Apa yang sudah dipunyai itu puas, tapi terus berkembang dan ikuti terus perkembangan teknologi komunikasi ini. Oke, jadi saya mengambil kesimpulan sementara, konten itu selalu ada sebenarnya. Selalu ada. Tapi kreatornya ini ya. Kreatornya, ya, betul. Seperti yang tadi disampaikan, konten saya yakin setiap sahabat-sahabat itu punya konten. Baik itu terkait aktivitas kerjanya, baik itu kemudian terkait mungkin hobinya dan sebagainya. Iya. Contohnya tadi masak, itu kan sebenarnya hobi iya. Dan bisa saja profesi ya Pak. Bisa mengambil secara ekonomis bisa. Dia masak, otomatis kemudian dibayarkan, kemudian ketika itu kemudian masuk di channel dan diupload, otomatis itu menjadi sumber penghasilan yang lain juga. Nah, bahkan mungkin saya sering melihat ada istilah mukbang lah, yang hanya makan itu saja konten jadinya itu kan. Dan itu hingga ada sisi manfaat atau kemudian sisi ekonomis yang bisa didapatkan. Nah, mungkin tadi Pak terkait kongko bareng, ngobrol bareng terkait konten kreator yang kemudian memang mungkin sekarang sebenarnya berbicara terlambat ya terlambat, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang akan semakin terlambat. Lah gimana itu menyikapi itu? Perlukah digaungkan atau mungkin perlu nih program kerja di Ansor khususnya untuk di bidang misalnya media jaringan komunikasi untuk membidik kita bikin konten-konten kreator yang baru? Iya, betul. Jadi saya sarankan ada program khusus yang arahnya ke situ. Jadi nanti kita bisa mengoleksi ide-ide dari beberapa teman, dikumpulkan masing-masing buat channel, kemudian coba kamu pakai ide yang ini, nanti masing-masing saling subscribe, saling like. Nah, itu nanti akan lebih cepat berkembang. Yang penting kita subscribe dan like dengan cara yang legal dan benar, karena kalau dengan cara yang curang itu pasti diketahui oleh pihak YouTube. Jadi ya itulah, ada program yang khusus membicarakan masalah ini, masalah pemanfaatan teknologi komunikasi yang semakin menguasai dunia. Sekarang kan tidak hanya konten-konten YouTube yang sudah lama itu, ada juga yang namanya short itu ya, yang pendek-pendek. Itu juga ada. Kemudian dan juga tidak hanya di YouTube, itu sampai ke TikTok, itu juga semuanya bisa menghasilkan ketika kita serius. Tidak hanya untuk kita kok hanya jadi penonton saja, kita hanya jadi penonton, kenapa tidak ikut berkreasi di dalamnya. Jadi dunia teknologi komunikasi itu hanya alat kita yang akan memanfaatkan. Ketika orang-orang baik tidak memanfaatkan, nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang istilahnya tidak baik, negatif. Artinya dunia maya akan dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Orang-orang yang baik yang harus menguasai media.
Oke, berarti salah satu untuk mengcounter nih atau kemudian menghadapi mungkin konten-konten yang kemudian sifatnya ajakan rasis terkait kemudian pemahaman Islam yang kemudian tidak komprehensif, yang kemudian hanya sedikit-sedikit itu haram dan sebagainya. Ini penting juga ya, Pak. Penting. Dari sisi mungkin pertama eksisnya organisasi iya, kepentingan secara ekonomi, secara pribadi iya, tapi itu tadi bagaimanapun ketika kita berorganisasi pasti punya kepentingan untuk dakwah Islam itu. Ya. Nah, dakwah Islam ini kita mengusung konsep Islam rahmatan lil alamin lah. Itu di era sekarang ini terkait untuk mengcounter, Pak. Mengcounter isu-isu atau mungkin berita-berita atau di kanal-kanal YouTube atau mungkin di medsos dan sebagainya yang memang mengarah kepada hal yang fiktif atau mungkin hoax dan sebagainya. Itu bagaimana, Pak, upayanya? Upayanya kita memang tidak memungkiri ya media sosial sebagai ajang untuk propaganda yang berakibat negatif, khususnya untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, beragama, berpancasila. Justru itu semakin kelihatan ada pihak-pihak yang berpropaganda yang kontraproduktif dengan keinginan cita-cita bangsa kita pada umumnya. Jadi kita tidak bisa tinggal diam. Jadi ketika mereka semakin mempropagandakan hal-hal yang negatif, kita biarkan saja. Itu sama saja kita membiarkan bangsa ini akan menjadi semakin terpuruk. Nah, kita adalah organisasi yang ada di level keagamaan. Jadi kita juga punya idealis, kita harus menggaungkan ideologi kita, pemahaman kita, cara beragama kita. Harus ada yang punya konten yang bisa menangkal konten-konten mereka. Jadi katakanlah kita itu mengkanter atau menjawab ketika ada hoax semacam ini. Jangan kita biarkan ada konten dari pihak kita yang meluruskan. Sudah ada memang beberapa, dan itu memang masih saya anggap masih kurang. Kita masih perlu orang-orang kita yang bisa mengkanter mereka. Selalu ada hoax, kita luruskan. Selalu ada berita yang menyudutkan, kita luruskan. Kita sifatnya itu meluruskan, bukan menambah keruh, bukan menandingi ya, tapi justru meluruskan. Karena itu salah, kita saling mengingatkan. Meskipun tetap kita harus mengutamakan akhlak ya, akhlakul karimah itu harus kita tonjolkan, karena kita berdiri di atas dasar ormas keagamaan gitu. Nah, tadi kita sudah berbicara peluang, kemudian tantangan, dan kemudian media komunikasi yang kemudian itu adalah ujung lidah dari sebuah organisasi. Maka kemudian tadi digarisbawahi media digital, media komunikasi sangat-sangatlah penting di era sekarang. Bahkan bukan di era sekarang saja, masa dulu saja itu sudah menjadi sangat penting, apalagi di era sekarang. Di dunia yang serba terbuka, kemudian pengaruh globalisasi itu juga ada, perkembangan teknologi semakin mutakhir. Nah, ini berkaitan dengan media sosial, sahabat sob. Kita kemudian menilai mungkin kita terbiasa Facebook lah, atau mungkin YouTube di kanal dan tertentu. Tapi kemudian mungkin kita juga masih lemah misalnya di Twitter, Pak. Nah, padahal dunia milenial sekarang itu banyak yang kemudian justru berita-berita atau mungkin isu-isu hoax atau kemudian berita bohong dan sebagainya itu muncul dari Twitter yang nantinya justru dikonter di kanal YouTube. Nah, berarti yang menjadi garis bawah atau menjadi perhatian kita adalah ternyata di Twitter itu juga sebagai media provokasi untuk kemudian itu tadi. Nah, kira-kira treatment apa sih untuk kemudian, sedangkan ini kita punya aktivitas masing-masing, ada terkait profesi, ada mungkin terkait hobi dan sebagainya. Nah, kira-kira nih untuk Twitter sendiri itu kan menjadi penting.
Maka apa kira-kira menurut sahabat Sony, Pak Sony ini untuk di medsos khususnya di Twitter ini? Ya, memang saya akui untuk Twitter ini para politikus ya, para orang-orang yang kalangan artis, kalangan selebritis, kalangan para pengusaha, pegiat-pegiat sosial yang kenamaan itu, mereka saya kira sangat eksis di Twitter. Sementara kalangan kita masih sangat kurang di Twitter. Nah ya jelas kita harus kita mulai juga memanfaatkan Twitter. Selama ini kita akrab di Facebook. Kemudian ketika ada WhatsApp muncul, bahkan ada yang sudah akses di Facebook, sudah meninggalkan Facebook, hanya aktif di WhatsApp. Padahal WhatsApp ini ya katakanlah terbatas lah, artinya ya, ruang lingkupnya hanya misalnya berita, satu grup saja, kalangan sendiri saja ya, terbatas. tidak umum. Kalau di Facebook masih lebih luas lagi karena bukan teman, bukan sahabat, masih ada yang bisa nge-share, bisa membagikan, itu akan tersebar lebih luas. Dan muatan beritanya juga lebih luas, lebih panjang. Kalau di Twitter kan, kalau di WhatsApp ini sekedar sebetulnya alat komunikasi yang singkat-singkat begitu. Jadi kembali juga lah ke Facebook, dan sekarang ditambah lagi Twitter itu. Twitter itu kan di kalangan kita masih sangat kurang. Awam, ya. Saya akui masih sangat kurang. Saya sendiri punya akun Twitter dan paling kecil saya kunjungi itu Twitter. Paling banyak WhatsApp dan Facebook. Dan di Twitter itu karena memang kalangan kami ini kurang di Twitter, maka jadi membuat saya juga kurang akses di Twitter. Padahal saya juga punya akun Twitternya juga. Nah maka yaitu harus ada semacam mobilisasi lah di kalangan kita untuk akses juga di Twitter, tentunya yang berkualitas begitu. Jadi nanti bukan hanya sekedar nge-share saat makan di restoran, atau pada saat healing gitu ya Pak. Tapi justru itu tadi yang sifatnya kita menggunakan medsos, menggunakan kanal tertentu, tapi itu ajakan ya, pertama untuk kemudian terkait agama, terkait kebangsaan, dan tentunya agama dan negara atau bangsa kan tidak dapat dipisahkan ya. Nah maka menjadi penting untuk kita semuanya, sahabat Ansor Banser, untuk tadi bisa masuk segala lini di media sosial, terutama yang masih menjadi PR minim itu Twitter ya Pak. Di Twitter ya, tentunya ini PR bersama, dan tadi PR-nya juga konten kreator ini. Kita semakin harus menciptakan konten kreator baru. Tentunya dengan passionnya masing-masing, dengan hobinya masing-masing terkait konten tersebut. Nah untuk menjelang di closing statement ini, silakan Pak, terkait harapan untuk sahabat Ansor Banser khususnya di Kecamatan Cilok. Mohon saya untuk kemudian berkesempatan sahabat Son ini memberikan motivasinya, baik itu terkait media digital atau media komunikasi, maupun kemudian supaya sahabat Ansor Banser ini tetap semangat, tetap berpegang teguh kepada jati diri kita. Maka kemudian kita sebagai pengawal ulama, pengawal kiai, pembela agama dan negara ini, monggo harapan dan motivasinya. Terima kasih. Jadi harapan saya ke depan, organisasi kita ini betul-betul bisa ikut akses di media sosial. Bahkan saya sarankan ada semacam alokasi dana khusus atau anggaran khusus yang dianggarkan oleh organisasi kita untuk khusus menangani masalah konten-konten ini, membuat channel, membuat membuat channel media yang permanen, artinya terkelola dengan baik lah. Difasilitasi lah oleh organisasi. Kalau katakanlah ada honor bagi pengelolanya begitu. Jadi ada kesinambungan, setelah nanti kepengurusan berganti
ada jaminan untuk bisa diteruskan. Betul. Jadi hanya tidak mandek Berhenti di masa di kepengurusan. kepengurusan satu, ganti kepengurusan malah bikin channel lagi yang baru, terputus, akhirnya tidak ada perkembangannya. Jadi ada semacam anggaran yang berkesinambungan untuk bisa diteruskan ke kepengurusan berikutnya. Katakanlah channel YouTube ya harus ada yang permanen yang mengelola. Kemudian ada Facebook, ada Twitter, kemudian grup WA, itu juga silakanlah ada pengelolanya masing-masing. Dalam hal grup ya, untuk WA grup, untuk Twitter juga begitu, untuk Facebook juga ada akun khusus yang untuk organisasi. Sebab nanti ketika kita sudah punya channel YouTube, link dari YouTube bisa di-share di WA maupun di Twitter lain ya. Jadi bisa semuanya punya jaringan, tersambung semua akun yang kita miliki. Jadi lebih cepat terekspos ke dunia luas begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ada semacam pelatihan yang memang direncanakan baik sebagai konten kreator, sebagai editor, sebagai mungkin semacam kameramen itu juga ada semacam pelatihan yang memang diprogramkan oleh pengurus. Kalau saya ingat, saya dulu untuk saya sendiri ya, zamannya editor video itu masih ada Pinnacle Studio, ada Corel Studio, ada apa saja itu, semuanya saya coba. Sekarang yang di HP saya lebih akrab malah dengan KineMaster. Yang di laptop itu ada Filmora, kemudian macam-macam lah itu. Tapi yang paling sering saya gunakan untuk kalau di laptop itu Filmora, yang di HP itu KineMaster. Masing-masing ada kelebihannya, ada kekurangannya, tapi semuanya itu perlu kita coba semua. Ada semacam pelatihan untuk menjadi konten kreator begitu. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sama-sama sudah mengupas terkait kemudian dunia komunikasi di eranya Pak Son dari tahun 90 sampai kemudian 2000-an, hingga kemudian kita compare atau kemudian kita perbandingkan. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi justru dengan kita tahu perjalanan sejarah media digital, media komunikasi, Ansor, Banser, khususnya di wilayah Kecamatan Cilok, kita jadi tahu apa atau kemudian langkah-langkah apa yang kemudian kita dapat ambil atau hikmah apa yang dapat kita tarik dari kemudian perjalanan sejarah media komunikasi atau media digital yang ada untuk kemudian bisa kita terapkan di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja untuk kemudian bincang-bincang santai di penghujung malam ini. Terima kasih Pak Son. Dan kami segenap keluarga besar Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilok dan Banser sekecamatan Cilok mengucapkan selamat kepada Pak Son yang nantinya akan berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan dapat melaksanakan rukun syarat wajibnya dan sunahnya, dan kami juga minta doanya supaya kemudian diberikan kemampuan, diberikan kesempatan supaya kemudian bisa mengikuti rekam jejak dari Pak Son yang kemudian tadi disampaikan perjalanan pendaftaran ibadah haji hingga alhamdulillah pada tahun 2020 ini kemudian bisa berkesempatan untuk ziarah ke Mekah Madinah. Terima kasih Pak Son. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah merepotkan di penghujung malamnya, dan mungkin saya tutup. Dan bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.